Ibu Dery, Pak Rian, sudah siap? Ya. Bu Resi sudah merekam? Mohon mic-nya dihidupkan Ibu. Bu Resi? Sudah Pak, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Bapak Rian selaku penguji. Dan selamat datang untuk Ibu Resi Solihah dan Bapak Mentor Pak Gufran. Ya. Langsung saja Ibu Dery, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gufran selaku mentor dari Saudara Resi Solihah. Yang saya hormati Pak Rian sebagai penguji dan Saudara Resi Solihan. Anda sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke. Nah, untuk kesempatan ini saya persilakan Anda memaparkan 10 menit ya. Ya, Bu. Lebih bagus. Dan selebihnya nanti diberikan kesempatan Pak Gufran untuk memberikan dukungan, dan terakhir Pak Rian sebagai penguji. Saya persilakan Ibu Resi. Ya, izin share screen Ibu. Ya. Bisa didengar Ibu? Saya bisa, udah kelihatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rian selaku penguji, yang terhormat Ibu Dery selaku coach, yang terhormat Bapak Gufran selaku mentor, dan yang terhormat Bapak Afgan sebagai host. Perkenalkan, nama saya Resi Solihah, unit kerja dari SMP 1 Atap Negeri 1 Palasa, jabatan ahli pertama guru IPS. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas 8 di SMP 1 Atap Negeri 1 Palasa pada masa PTM terbatas melalui metode Indeks Harvard Math. Adapun latar belakangnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang fungsi ASN, Perlan Nomor 1 Tahun 2021 Latsar CPNS, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Hal itu masuk ke pada masa sekarang, masa pandemi COVID-19, di mana melakukan tatap muka secara terbatas dan kondisi yang ada di sekolah saat ini adalah hasil belajar peserta didik rendah karena pembelajaran dengan metode konvensional. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah pendidik mampu berpikir kreatif dan berinovasi agar peserta didik tidak jenuh dan aktif dalam pembelajaran, yaitu menggunakan metode pembelajaran variatif. Tugas dan fungsi jabatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2009, yaitu menyusun kurikulum, silabus, RPP, melaksanakan KBM, menyusun soal, menilai dan mengevaluasi, menganalisis hasil pembelajaran, dan melakukan remedial dan pengayaan. Selanjutnya, saya identifikasi isu yang ada di sekolah. Yang pertama ada rendahnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Keempat, belum optimalnya fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar. Kemudian isu tersebut saya analisis menggunakan 2 analisis. Yang pertama APKL, di mana dari analisis APKL itu masih mendapatkan 3 isu dengan skor yang sama, yaitu rendahnya motivasi belajar, rendahnya hasil belajar, dan kurangnya sarana prasarana. Kemudian isu-isu tadi ditapis lagi menggunakan USG, di mana yang keluar adalah sebagai prioritas pertama adalah rendahnya hasil belajar peserta didik mata pelajaran IPS di SMP 1 Atap Negeri 1 Palasa. Kemudian isu tadi diidentifikasi menggunakan diagram fishbone, menggunakan 5W1E, di mana
5M 1E, di mana men yang pertama adalah men, kurang aktif peserta didik dan pembelajaran, pendidik tidak kreatif menyusun media pembelajaran. Yang kedua, mani, kurangnya pengalokasian dana BOS untuk media pembelajaran. Yang ketiga, mesin, belum adanya listrik dan jaringan internet, tidak tersedia alat peraga. Yang keempat, material, kurangnya referensi atau bahan ajar. Yang kelima yaitu metode pembelajaran yang kurang menarik, dan proses pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Yang terakhir, environment, di mana ini yang itu lingkungan, yaitu kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua. Kemudian masalah tadi dipecahkan atau ada ide gagasan. Yang pertama, menggunakan mode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang kedua, pendidik harus lebih mahir dalam metode pembelajaran disesuaikan dengan materi. Yang ketiga, mengajukan pengadaan materi pembelajaran kepada kepala sekolah. Keempat, pendidik mampu memanfaatkan media klasikal dengan baik atau dengan menggunakan media cetak. Yang selanjutnya, pendidik mampu membuat alat peraga disesuaikan dengan materi. Selanjutnya, pendidik mampu menyusun bahan ajar secara singkat dan padat disesuaikan dengan materi. Selanjutnya, pendidik harus lebih mahir dalam pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi. Kemudian, menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat. Selanjutnya, yang terakhir, melakukan sosialisasi dengan orang tua atau wali. Kemudian tahapan rancangan aktualisasi ada 5 tahapan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor dan rekan kerja. 2, identifikasi terhadap hasil pretest. 3, penyusunan perangkat pembelajaran. 4, proses pembelajaran menggunakan metode indeks Hartmark. Yang kelima, evaluasi atau post-test dengan penyusunan laporan. Adapun kegiatan 1 dengan tahapan menyiapkan alat dan bahan konsultasi, konsultasi dengan mentor, dan meminta saran kepada rekan-rekan sejawat. Outputnya tersedianya alat dan bahan konsultasi, catatan notulen, dan dokumentasi. Adapun keterkaitan substansi dengan nilai dasar akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif harmonis. Kemudian kontribusi pada visi dan misi Pemkab terdapat pada misi nomor 3, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan dan berdaya saing. Penguatan nilai organisasinya akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif, dan harmonis. Peran ASN-nya WOG dan manajemen ASN. Untuk kegiatan kedua, tahapannya menyusun soal pretest, melakukan pretest, memeriksa hasil pretest. Outputnya soal pretest, hasil pretest, dan dokumen. Keterkaitannya akuntabel, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Visi misinya masih sama, masuk ke misi nomor 3. Penguatan nilai organisasi akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan. Perannya manajemen ASN dan berorientasi pelayanan. Untuk kegiatan ketiga, tahapan kegiatannya yaitu menyusun RPP dan mencetak RPP, kemudian menyiapkan alat dan bahan media pembelajaran, menyusun bahan ajar. Outputnya tersedia RPP, tersedia media, dan tersedia bahan ajar serta dokumentasi. Keterkaitan substansi, kompeten, adaptif, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Kontribusinya masih sama, masuk misi nomor 3. Penguatan nilai organisasi, kompeten, adaptif, berorientasi pelayanan. Peran ASN, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Kegiatan keempat, tahapan kegiatannya menjelaskan kepada peserta didik tentang mekanisme metode indeks Hartmark, memberikan materi, melakukan indeks Hartmark, dan evaluasi pembelajaran. Outputnya memberikan materi dan evaluasi dengan menggunakan LKPD serta dokumentasi. Keterkaitannya nilai dasarnya berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kontribusinya masih masuk ke misi nomor 3. Penguatan nilai organisasi, berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Adapun peran ASN-nya yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan kelima, tahapan kegiatannya membuat soal pretest, melakukan post-test, memeriksa hasil post-test, pemberian reward kepada peserta didik, dan menyusun laporan aktualisasi. Outputnya tersedia soal post-test, hasil post-test, perbandingan pretest dengan post-test, pemberian reward, laporan aktualisasi, dan dokumen. Keterkaitan nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan harmonis. Kontribusinya masih masuk ke misi nomor 3. Penguatan nilai organisasinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan harmonis. Peran ASN-nya pelayanan publik dan manajemen ASN.
Adapun untuk jadwal kegiatan aktualisasi, kegiatan yang pertama dilakukan pada bulan April minggu ke-5 dan bulan Mei minggu ke-1. Untuk kegiatan kedua dilakukan pada bulan Mei minggu kedua. Untuk kegiatan ketiga dilakukan pada bulan Mei minggu kedua, dan kegiatan 4 bulan Mei minggu ketiga dan keempat. Untuk kegiatan terakhir yaitu dilakukan pada bulan Mei minggu keempat dan minggu kelima, dan minggu pertama pada bulan Juni. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Resi sudah memaparkan hasil rancangannya. Kemudian saya persilakan Pak Mentor, Baik, Pak Gufran, Ya. untuk memberikan komentar dan dukungan. Saya persilakan. ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dery selaku coach, yang saya hormati Bapak Rian selaku penguji. Sesuai dengan pemaparan tadi bahwa saya bersyukur Pak, Bu, dengan masuknya CPNS di sekolah saya, sehingga sekolah saya bisa dikatakan maju sedikit Pak, Bu. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 masih menggunakan guru honor. Setelah masuk di tahun 2021 ini sudah masuk guru saya tiga CPNS, Pak. Sehingga saya patut bersyukur dengan adanya beberapa guru yang masuk, sehingga sekolah saya bisa artinya berpeluang untuk sama dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Parigi Motong. Sebab karena apa sebabnya, Bu? Karena di sekolah saya itu di daerah pegunungan, kurang lebih 13 kilo dari daerah jalan Trans Sulawesi mendaki ke gunung. Harapan saya bahwa kepada teman guru yang baru masuk atau mengabdikan diri sudah sesuai dengan SK-nya beliau, teman-teman guru 3 orang ini, saya berharap artinya jangan dulu dimutasi, Pak. Sebab kenapa? Karena sangat sulit guru yang masuk ke daerah saya. Karena saya ini ya masih butuh guru. Kalau setelah dipikir-pikir, alhamdulillah saya bersyukur, sujud syukur saya, Bu. Sehingga masuknya guru ini, mudah-mudahan ke depan masih ada guru lain yang bisa mengambil apa dulu di sekolah saya untuk dijadikan sebagai sekolah apa dulu. Dia mau masuk ke apa? Jadi pengabdi, jadi CPNS di tempat saya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur banyak guru yang diterima. Memang diutamakan guru terpencil, Bu, Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi guru terpencil. Oke, selanjutnya saya persilakan Pak Rian. Siap. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Anda Dery B. Janggola MSI. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Gufran SPD. Menyentuh sekali kata-katanya Pak Gufran tadi. Luar biasa. Mulai dari bersyukur sekali dengan adanya Ibu Resi Solihah ini, kemudian terasa menjadi lebih maju sekolah ternyata dengan bantuan teman-teman CPNS ini. Dan tadi ada penekanan dari Pak Mentor bahwa jangan nanti Ibu Resi Solihah begitu selesai prajabatan atau latsar ini, begitu sudah 100% minta pindah. Itu tidak boleh. Ibu Resi Solihah orang Parigi. Sunda. Bukan Pak, saya Orang Sunda. Jawa. Orang Sunda, Pak. Sunda teh.
Oh, iya Pak. Neng, akang bade nyariosnya. Aduh, Sunda teh, iya. Kumaha sadayana. Sadayana kumaha, Neng? Damang, Ibu. Oh, orang Sunda, oke. Maaf, Ibu Resi Solihah sudah menikah? Sudah Pak. Oh ya, suaminya di mana? Di Di Parigi sini Pak. juga? Iya di Oh ya, Parigi. bagus lah. Artinya tidak pindah-pindah lagi. Saya kira suaminya ada di Bandung atau ada di mana sana di Jawa Barat. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Harapan seperti itu juga pasti dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Artinya apa? Mentor ini selain punya harapan, jangan sampai mengecewakan mentor. Artinya apa? Tanggung jawab ke depan menjadi lebih besar. Apa yang sudah dicita-citakan, apa yang ditulis harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, paling tidak Ibu Resi. Baik, saya lanjut ke apa yang sudah ditulis oleh Ibu Resi mengenai ini peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPS dengan metodenya itu indeks card match. Biasanya indeks card match ini dipakai untuk pembelajaran matematika. Kenapa dipakai pelajaran IPS, Bu? Kebetulan Pak, untuk ini materinya masuk ke sejarah. Untuk setelah beberapa pembelajaran kan kalau sejarah itu menggunakan ingatan yang kuat Pak. Di mana kalau menggunakan indeks card match itu kan menggunakan kartu soal dan kartu jawaban. Nanti itu anak mencocokkan di mana kelompok yang mendapat soal dan kelompok mendapat jawaban nanti saling mencocokkan jawaban dan soalnya. Jadi untuk mudah mengingat anak begitu Pak. Soalnya kan kalau sejarah itu berada pada level 2 mengingat dan ya mengingat. Ya, terima kasih. Dan katanya ini katanya sejarawan terbaik itu adalah perempuan. Kenapa? Kalau dia marah menjadi histori, bukan histeris, jadi histori. Dia bisa mengingat kesalahan-kesalahan suaminya yang sudah beberapa tahun lewat. Kecuali Ibu Dery tidak begitu. Baik, saya langsung ke latar belakang. Di dalam latar belakang, apa yang disampaikan dalam latar belakang saya kira malah lebih. Kenapa lebih? Karena yang seharusnya masuk di dalam analisis isu dimasukkan juga di latar belakang. Saya kira dihapus saja masukkan itu ke dalam analisis isu. Yang malah tidak kelihatan adalah kondisi saat ini ada, kondisi yang diharapkan, dinarasikan juga mungkin secara singkat saja. Semua yang berbau analisis, APKL, USG, masukkan itu ke dalam bagian analisis, tidak di dalam latar belakang. Berikut masuk ke tabel. Tabel yang pertama, konsultasi dengan mentor, kegiatan. Jadi kegiatan yang kita pilih adalah kegiatan-kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Konsultasi dengan mentor adalah kegiatan wajib peserta yang dilakukan secara berulang, terus-menerus. Oleh karena itu, bagusnya konsultasi dengan mentor itu bukan menjadi bagian dari kegiatan, tetapi menjadi bagian dari tahapan kegiatan. Seperti itu, pindahkan dia menjadi tahapan. Oh iya Pak. Berikut melakukan identifikasi terhadap hasil belajar. Oke, saya kira tidak ada masalah dengan tahapan kegiatannya juga seperti itu. Menyusun perangkat pembelajaran juga sangat sistematis. Penerapan metode proses pembelajarannya juga seperti itu. Dan terakhir dievaluasi. Dievaluasi saya hanya ingin menambahkan mengenai analisis hasil evaluasi seperti itu. Jadi dianalisis kembali setelah memeriksa hasil post test dan pre-testnya, setelah ada perbandingannya kemudian dinarasikan. Gitu. Di kegiatan terakhir, di tahapan kegiatan menyusun laporan aktualisasi, kemudian outputnya adalah laporan aktualisasi. Itu bukan bagian dari kegiatan atau tahapan kegiatan yang menyelesaikan isu. Menyusun laporan aktualisasi adalah kewajiban peserta. Tidak boleh dimasukkan di dalam tahapan kegiatan. Oke.
Iya, Kalau untuk nilai, saya kira sudah banyak. Ingat bahwa yang kita aktualisasikan itu adalah nilai atau kegiatan. nilai Pak. Betul sekali, yang kita aktualisasikan nilai. Saya terima kasih banyak sudah memuat banyak sekali nilai di dalam laporan ini. Intinya bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai ini dengan baik, kemudian dengan pembuktian-pembuktiannya. Saya kira itu saja, tidak banyak koreksi untuk Ibu Resi Solehah yang orang Sunda Tea gitu. Dan saya mohon bantuan Pak Mentor untuk mengawal pelaksanaan aktualisasi ini, memberikan masukan, saran, ide, sehingga apa yang dicita-citakan bersama, apa yang dirancang ini bisa terwujud dengan baik. Seperti itu. Sebelum diakhiri, saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Resi, waktu kita hanya 1 bulan, tidak banyak. Oleh karena itu, manage waktu dengan baik, tetap berkonsultasi dengan coach dan mentor, dan terakhir tetap jaga kesehatan. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih Pak Rian atas saran dan perbaikan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini Ibu Resi mencatat ya perbaikan-perbaikan. Kalau saya catat nih. Nanti kita ketemu, saya minta mana perbaikannya, mana yang harus ditambah, mana yang harus dihilangkan. Iya. Kemudian kegiatan apa yang harus kegiatan masuk pada tahapan apa gitu. Kemudian hasil ya itu betul. Tahu saya semua saya bilang tuh laporan tidak perlu disampaikan ya, tapi tetap dikasih masuk. Lupa Ibu ya, Resi. Iya. Ya. Setahu saya ketika ada laporan, saya tidak ada laporan, sudah itu yang laporan kamu bikin, tidak usah lagi dibilang mau laporkan. Oke, terima kasih Pak Gufran. Terima kasih Bu. Atas kehadirannya dan tolong dibimbing terus. Jangan dulu dikasih mata pelajaran karena dia ini menyelesaikan tugasnya. Insya Allah Bu. Ya. Iya. Nanti sampai selesai baru. Mereka Itu juga pasti. nanti ada klasikal di Parigi ya Pak Rian. Iya. Ya ada juga. Ya betul, ada klasikalnya nanti 6 hari. 6 hari itu. Jadi memang ini memang terfokus dengan kegiatan mereka. Dan yang penting adalah pembuktian dari rangkaian kegiatan dan uraian kegiatannya. Kita hanya ketemu nanti membuktikan tahapan 1 apa, 2 mana buktinya, apakah bentuk video, ya, grafis dan segala macam, silakan lakukan itu yang terbaik. Ya. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan Saudara Resi Solihah sudah selesai. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu dari Janula dan Pak Rian. Terima kasih juga untuk Pak Gufran yang telah hadir dan waktunya untuk mendampingi Ibu Resi Solihah. Baik, untuk Ibu Resi Solihah dan Pak Gufran dipersilakan untuk meninggalkan. Iya, kasih. Terima kasih Pak.